Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Para ulama, para hadirin, akramakumullah, rahimakumullah. Dalam majelis yang mulia ini, kita akan membicarakan lagi dan lagi sesuatu yang terpenting dalam kehidupan seluruh manusia. Mulai zaman dulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang. Bangsa mana saja, tinggal di mana saja, keadaannya bagaimanapun saja, semua manusia perlu hal yang sangat penting, bahkan yang terpenting, yaitu iman. Iman ini diperlukan oleh orang kaya, oleh orang miskin, oleh pejabat, oleh rakyat, oleh siapa saja. Orang sakit, orang sehat, orang kaya, orang miskin, siapa saja yang ada iman di dalam hatinya, dia akan sukses di dunia dan akhirat. Siapa saja yang tidak ada iman yang sahih dalam hatinya, di dunia dia akan menderita, di akhirat akan celaka. Hadirin dimulakan Allah SWT. Allah telah menjamin orang-orang yang beriman di dunia ini dengan iman yang sebenar-benarnya, mereka akan dimuliakan oleh Allah. Walillahil 'izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemenangan adalah bagi Allah dan Rasulnya dan bagi orang-orang yang beriman. Allah jamin orang yang beriman dengan iman yang sahih,
Iman yang sesuai yang diajarkan oleh Allah melalui nabinya. Mereka Allah akan jadikan kasih sayang satu sama lain. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang iman dan amal soleh, Allah akan jadikan mereka itu kasih sayang sama satu sama lain. Imannya tambah tinggi, kasih sayangnya tambah tinggi pula. Ya, para sahabat ini orang-orang yang imannya tinggi, maka kasih sayangnya juga sangat tinggi. Mereka tidak berjumpa dengan temannya satu malam sudah gelisah. Kok tidak subuh-subuh saya mau jumpa teman-teman saya. Para sahabat ini semua kan ketika sakaratul maut malah pada tersenyum. Sebentar lagi saya akan ketemu dengan teman-temanku, para nabi dan para sahabatnya. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Mati itu malah senang karena mati itu akan jumpa dengan teman-temannya di sana. Kalau iman itu ada semua kan, iman yang sahih, iman yang sebenar-benarnya, Allah akan jadikan kepemimpinan. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh. Orang yang iman amal soleh pasti aku jadikan mereka pimpinan-pimpinan di muka bumi. Pertama kali Allah kasih kepemimpinan untuk memimpin dirinya sendiri. Karena banyak orang nggak bisa memimpin dirinya sendiri. Dirinya, kakinya, tangannya dengan penuh semangat berjalan menuju malapetaka. Nggak bisa memimpin dirinya sendiri. Mata disuruh melek, nggak mau. Nggak mau. Tidur aja. Apalagi waktu ngaji. Ini termasuk tidak punya kepemimpinan. Mimpin matanya sendiri pun nggak bisa. Kalau di jalan matanya jelalatan, melihat barang-barang yang haram, ini ngurus matanya sendiri nggak bisa. Tapi kalau iman ini masuk dalam hati seseorang, imannya sahih, nanti dia bisa mengontrol matanya, mulutnya, telinganya, tangannya, kakinya. Terus nanti kalau imannya naik lagi, dia bisa mengontrol keluarganya. Kalau imannya naik lagi, tetangga-tetangganya. Kalau imannya naik lagi, lebih banyak lagi. Sampai seperti para sahabat dulu, sampai orang kafir pun bisa dipimpin. Hari ini begitu lemahnya iman kita ini mulai kan, sehingga mimpin keluarga sendiri pun nggak mampu. Bahkan mimpin dirinya sendiri pun nggak mampu. Nanti kalau iman itu naik, Masya Allah. Para sahabat dulu itu semulaikan, apalagi kok manusia. Sampai benda-benda mati pun itu bisa diatur oleh para sahabat dengan kekuatan iman, bukan dengan kekuatan teknologi. Sungai Nil kering, nggak mau ngalir. Dilaporkan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar langsung kirim surat dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada Sungai Nil. Kalau kamu itu yang mengalirkan Allah, saya mohon kepada Allah mengalir sekarang juga. Dilemparkan itu surat ke Sungai Nil, langsung banjir. 1400 tahun sampai sekarang nggak kering-kering lagi. Jadi kepemimpinan Sayyidina Umar itu bukan kepemimpinan politik. Terus laporan DPR, demonstrasi, bukan begitu. Bismillahirrahmanirrahim, dari hamba Allah Amirul Mukminin, sungai ngalir malaikat.
Ini kepemimpinan politik kan bukan. Ini kepemimpinan dan kekuatan iman. Nah, kekuatan iman. Bukan dengan kekuatan materi. Ini bukan berarti nyindir orang politik, bukan loh ini. Tapi dulu itu tidak begitu, itu cuman gitu aja, ini cerita begitu. Dulu itu kepemimpinan para sahabat itu kepemimpinan karena dibela oleh Allah, bukan dibela oleh orang. Maka tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalang-halangi mereka. Hadirin dimulakan Allah Ta'ala, ini sebagian hasil iman di dunia ini. Sebagian, ini masih banyak ayat-ayat ini. Janji-janji Allah untuk orang yang beriman. Belum lagi nanti di akhirat. Di sanalah Allah akan tampakkan hasil iman 100%. Ketika orang-orang ahli iman dihantar menuju surga Allah, dijemput oleh para malaikat, salamun alaikum tibtum, salam buat kamu semua, kamu telah sukses, masuklah surga kekal abadi selama-lamanya. Istana-istana dari emas, istana-istana dari intan, kerajaan besar telah disiapkan oleh Allah untuk orang beriman di sana. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. Kerajaan-kerajaan besar, kekal abadi, sungai-sungai dari susu yang tidak pernah busuk, sungai-sungai dari arak yang tidak memabukkan. Kalau diminum bukan mabuk, kalau diminum tambah seger, tambah seger. Saking segernya sampai berterbangan di pohon-pohon surga. Nah, ini arak surga. Kalau arak dunia diminum terus teler. Nah. Hadirin dimulakan Allah Ta'ala, bukan hanya itu saja. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Berteman dengan para nabi. Orang-orang ahlul iman nanti pada akhir-akhirnya berteman dengan para nabi, bertetangga dengan Nabi Adam. Nanti kita akan jumpa, Masya Allah Mbah, sampai niki to tibake sing anak nih wong sak pirang-pirang miliar enten dunya. Iya le. Masya Allah. Kasus nomor menini itu Pak, panggilan Mbah Nabi Adam. Kita akan berjumpa dengan Nabiullah Nuh alaihissalam. Masya Allah Mbah, kita ini baca dalam Quran, katanya Mbah ini dakwah 950 tahun. Saya minta ceritanya langsung sekarang. Dulu saya disuruh 4 bulan itu takut. Lah kok Mbah ini 950 tahun itu ceritanya bagaimana kok bisa kuat? Kamu tanya macam-macam. Coba semalaikan. Kayak apa senengnya itu? Orang-orang berbangga bisa jumpa presiden, bisa jumpa Pak Gubernur, bisa jumpa Pak Bupati. Ini orang ahlul iman jumpa para nabi, berteman dengan para nabi. Bahkan kita nanti akan
bersama-sama yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berteman dengan para sahabat, kita akan jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Akan berjumpa dengan Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu. Kita akan terkejut, loh katanya sampean nih hitam lah kok ganteng. Oh. Hitam itu di dunia kok orang Jawa kayaknya. Di surga ini nggak ada orang hitam, ganteng semua. Nah, Masya Allah, Nabi mengatakan dalam satu hadis, wajahnya ahli surga yang dulunya hitam-hitam di dunia, dari jarak 1000 tahun sudah terlihat cemerlang. Nah, kayak apa itu jadinya? Masya Allah. Ini hasilnya usaha iman ini. Hasil usaha iman itu seperti itu. Kita akan berjumpa dengan para wali-wali Allah. Berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Insya Allah akan ketemu Sunan Ampel. Ketemu nanti. Kita baru ceritanya Wali Songo. Di sana ketemu langsung. Apa bener toh Mbah Sunan Kalijogo kamu dulu suka bikin wayang? Ngomong kosong. Kuwi wong-wong sing senengane nonton wayang udah akhire iki mbledok aku kuwi. Kagak percaya, nyatane aku ya ora kok. Ya wayang, tapi gak kaya wayang-wayange wong Mboro ngono kuwi gak. Neng wayang sing halal, neng wayang sing rapat halal, ngerti yo? Ngaji neh. Pokoknya di surga itu nikmat betul lah sama malaikat. Sampai seorang ahli hadis, beliau mengatakan kalau saya nanti di surga itu, yang pertama kali saya ingin jumpa sama Rasulullah. Saya akan tanya ini hadis-hadis mana yang sahih, yang dhaif, yang itu. Kok banyak khilafiyat ini? Kalau di surga hadis sahih semua, nggak ada dhaif, nggak ada. Karena dhaif itu karena perbedaan pandangan orang saja. Menurut yang meriwayatkan itu sendiri ya dia sahih. Menurut dia ya benar ya sahih menurut dia. Cuman orang lain mengatakan kamu dhaif. Weh ora, saya ini sahih saya ini. Tapi kalau kamu masih ngengkel terus, tunggu aja di surga, nggak usah engkel-engkelan di sini. Nanti tanya langsung aja, sahih apa enggak. Jadi semulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya jadi orang iman itu senang betul mereka. Di dunia dijamin oleh Allah akan mendapatkan macam-macam kebaikan, di akhirat akan mendapatkan surga. Bukan hanya berteman para nabi, para rasul, para wali, bahkan berjumpa langsung dengan Allah Jalla Jalaluhu. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, yang tidak bisa dibayangkan. Sekarang apa hasilnya usaha-usaha materi? Hasilnya nul putul. Kerja siang malam bertahun-tahun. Akhirnya apa? Ditinggal, kerikil satu pun tidak ada. Teknologi canggih-canggih katanya naik bulan. Hasilnya apa? Hasilnya setelah naik bulan turun ke kuburannya masing-masing. Bahkan kadang-kadang usaha materi ini, usaha kebendaan itu di dunia ini pun sudah Allah tampakkan kekecewaan. Tadi saya bawa beritanya, ada orang yang suka ngasih berita saya ini. Itu sekarang di Amerika semua kan. Ini kantor-kantor pemerintah pada ditutup. Karena apa? Tidak kuat gaji pegawai. Kantor-kantor ditutup. Orang yang tiap hari ngurus duit aja, bikin sarjana ekonomi, lah kok malah ekonominya bangkrut tidak karuan.
Ini di dunia saja, orang dunia sudah dikecewakan oleh Allah, belum lagi nanti di akhirat. Maka jangan orang itu berbangga-bangga dengan dunia itu. Dunia ini kelihatannya saja kayak hebat, tapi tidak akan lama, pasti akan hancur. Di mana kerajaan Persia yang kekuasaannya hampir separuh dunia itu, di mana kerajaan Romawi, di mana Mojopahit, dulunya pada zaman masih ada ya kayak itu hebat, ternyata beberapa lama tidak hebat lagi, tinggal ceritanya saja. Tidak ada yang hebat. Dunia ini tidak ada yang hebat. Sebentar saja, hari ganti hari, bulan ganti bulan, tiba-tiba sudah hampir habis. Nah, mulaikan Allah SWT. Maka perkara yang terpenting yang perlu kita usahakan, kita pikirkan, kita renungi, kita pahami, kita doa kepada Allah siang dan malam adalah meluruskan iman. Iman itu sudah ada sebenarnya dalam hati kita. Tapi iman yang ada ini perlu ditingkatkan lagi. Ibaratnya lampu itu, iman kita ini lampunya itu baru 2,5 watt gitu, mendrip gitu. Nanti ada iman yang lebih tinggi lagi, iman yang lebih tinggi lagi, iman yang lebih tinggi lagi. Maka kita ini sudah iman, bukan kafir, tidak, sudah iman. Tapi iman kita ini perlu diusahakan lagi. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu, hai orang yang beriman, berimanlah. Hai orang beriman, berimanlah. Sudah beriman, kalau suruh beriman gimana? Kata Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, maksudnya, hai orang-orang beriman, tingkatkan iman kamu. Insya Allah mereka. Sehingga iman kita ini bertahap-tahap meningkat seperti iman yang dicontohkan oleh orang-orang ahlul iman, pimpinannya orang-orang ahlul iman, para nabi, para rasul, para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in. Iman yang kita kehendaki itu semua kan seperti iman yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Menghadapi lawan, menghadapi kawan, sama sikapnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Kawan tidak bisa membantu tanpa Allah. Lawan tidak bisa membahayakan tanpa Allah. Sayyidina Jibril alaihissalam datang kepada Nabiullah Ibrahim, hasbunallah. Nabi Ibrahim mengatakan, cukup Allah. Namrud datang, hasbunallah, cukup Allah. Nah, iman itu kalau sudah tingkatan seperti itu semua kan, menghadapi kawan, menghadapi lawan sama saja. Lawan juga makhluk Allah, kawan ya makhluk Allah, nggak bisa apa-apa tanpa Allah. Kalau iman itu sudah sampai ke tingkatan itu, pengalaman orang-orang dulu itu langsung datang keajaiban-keajaiban. Api yang panas pun tiba-tiba jadi dingin. Didinginkan oleh Allah.
Iman yang kita usahakan mulai kan seperti iman yang dicontohkan, diajarkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam ketika menghadapi masalah dari segala arah, Fir'aun, Qarun, Haman dan sebagainya. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Allah Maha tahu kepada seluruh hambanya. Fawaqahullahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Langsung datang pertolongan Allah. Beliau diselamatkan dari musuh-musuhnya dan musuh-musuhnya dihancurkan. Nah, mulai karena iman yang kita usahakan seperti iman yang ditunjukkan oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Uhud mulai kan, depannya pasukan kafir, belakang, kanan, kiri. Maka beliau berteriak, Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku mintai tolong. Langsung orang kafir itu terpental semua mereka. Ini jurusnya Rasulullah itu gitu. Ini jurus jarak jauh namanya sebenarnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalau ulama-ulama zaman dulu dilatih semua kan. Pokoknya ketemu apa-apa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai dapat pengalaman. Ini kalau kamu dengarkan toh enggak kamu latih, ya seperti orang dengar jurus eza ada 360, tapi cuma dengar tok atau baca komik. Jadi pendekar nggak kira-kira? Enggak, tetap kriak aja. Mendengar terus latihan. Akhirnya otot-ototnya jadi kuat. Sekali tonjok langsung geblak. Begitu juga iman mulai kan. Kita dengarkan saja, kita tidak latihan, maka nanti iman kita ini meningkatnya sedikit. Mendengar itu sudah ada manfaatnya juga, tapi harus ada latihan. Latihan bagaimana menghadapi masalah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku mintai tolong. Dilatih. Ketemu orang-orang, iya karena budaya kan, ketemu orang-orang Islam yang suka, yang tidak suka, pokoknya ngadepi masalah apa, iya karena bud, wa iya ka nasta'in. Nanti lama-lama dapat pengalaman, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 1000 kali entah. Kadang-kadang juga baru beberapa kali sudah dapat pengalaman. Jadi ini ada mendengarkan pembicaraan iman, ada pengalaman iman. Pengalaman iman itu bagaimana? Kalau kamu menghadapi apa saja, hatinya kepada Allah, nanti lama-lama ada pengalaman iman. Ke rumah, hatinya bukan kepada istri, bukan kepada anak, hatinya kepada Allah. Masuk rumah, Assalamualaikum. Semoga Allah selamatkan kamu. Doa. Assalamualaikum itu doa. Ini kalau kita doa untuk orang lain, para malaikat akan doa buat kita. Akhirnya orang lain selamat, kita selamat. Kalau kita niatkan betul-betul itu. Kita ini salam itu kan cuman bahasa basi saja kadang-kadang. Assalamualaikum, salam. Ya, lumayan. Ya, insya Allah ada manfaatnya juga. Tapi kalau kita niatkan dari hati, nanti manfaatnya besar sekali kan. Sehingga setan-setan di rumah akan pada keluar, setan yang di luar tidak bisa masuk rumah. Ketemu siapa saja orang Islam, Assalamualaikum.
di jalan, di masjid, di mana-mana. Ini perkara penting loh mulai kan. Apakah kamu mau saya tunjukkan jalan supaya kamu kasih sayang? Kata Nabi, sebarkan salam. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in in fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kamu tidak bisa masuk surga sebelum beriman, dan kamu tidak bisa beriman sebelum kasih sayang dengan orang beriman. Masya Allah, kasih sayang itu penting mulai kan. Kamu tidak akan beriman sebelum kasih sayang dengan orang beriman. Coba kita rasakan hati kita ini, ada sayang nggak sama orang beriman? Apakah kamu mau saya kasih tahu amalan yang bila kamu kerjakan kamu akan kasih sayang? Afsus salama bainakum, sebarkan salam antara kamu. Inilah Subhanahu wa ta'ala pertama kali usaha iman, yaitu senantiasa kita bicarakan nih, keagungan iman, kepentingan iman, barokahnya iman kita bicarakan. Sehingga kita ini syukur, dijadikan orang iman itu syukur. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dengan anugerah Allah dan rahmat Allah yaitu agama ini, hendaklah mereka itu gembira. Gembira. Sholat dengan gembira, puasa dengan gembira, ngaji dengan gembira, zikrullah dengan gembira. Kamu sholat tapi belum dengan gembira, itu masih kurang nilainya. Gembira itu bagian daripada syukur. Kalau syukur, Allah akan tambah kebaikan-kebaikan. Kita syukuri agama ini, kita syukuri iman ini, maka Allah akan tambah iman kita, tambah agama kita. Insyaallah mereka. Nah, supaya syukur itu bagaimana? Kalau orang itu senantiasa kita bicarakan ini, at-tahaddus bin ni'mati syukrun, kata Nabi. Cerita mengenai nikmat-nikmat Allah itu syukur. Di depan kita ini ada uang, yang satu gede, yang satu kecil. Yang kecil itu warnanya merah, ratusan ribu. Yang gede, hijau, 50-an ribu. Kita disuruh milih mana kamu? Saya milih yang kecil loh. Kenapa kau pilih yang kecil? Ini kan 100 dengan 50 itu bedanya apa sih? Katanya orang-orang kalau 100 ini bisa untuk beli ini. Kalau 50 nggak bisa. Nah, karena ada berita-berita, ada informasi-informasi bahwa ini 100 ini lebih baik daripada 50, akhirnya kita pilih yang 100. Betul nggak mereka? Nah, kalau informasi kemuliaan agama, keagungan agama nggak pernah kita dengar, wah, nanti kita tidak syukur sama agama. Seperti orang irian yang di tengah hutan itu, kalau dikasih uang dibuang, kalau dikasih ketela bakar senang. Ya. Dia tidak tahu harganya uang, dibuang. Kasih emas pun dibuang. Apa? Nah. Kalau dikasih ketela bakaran senang. Nah, kita ini urusan agama itu seperti itu juga. Nah. Kalau kasih dunia, senang. Kalau kasih agama, nah biasa-biasa saja. Ini karena apa? Karena kita tidak biasa mendengar berita-berita keagungan agama, kehebatan agama, kemuliaan agama, ini kurang.
Maka inilah usaha yang kedua, kita harus banyak baca kitab fadilah amal biar ngerti nilainya agama. Insyaallah mulai kan? Namulaikan Allah Ta'ala. Dan termasuk usaha untuk meningkatkan iman adalah banyak zikir, semulaikan. Wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li zikrillah. Allah akan memberikan hidayah kepada orang-orang ahli zikir. Kalau hidayah datang, imannya naik. Maka zikir itu penting kita perhatikan betul. Dimulai dari zikir pagi petang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dengan niat taubat kepada Allah. Matilah kamu dalam keadaan taubat, kata para ulama. Kalau kamu tidak bisa mati dalam keadaan puncak amalan, matilah kamu dalam keadaan taubat, karena Allah itu cinta orang taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Astagfirullah, astagfirullah, paling sedikit 100 kali. Kemudian baca selawat 100 kali. Dengan ditanamkan dalam hati kecintaan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu orang yang paling berjasa kepada kita. Dialah yang menuntun kita menuju ridha Allah, menuju surga Allah. Maka kita baca selawat sebagai balasan kita pada beliau. Ya Allah, saya tidak mampu membalas beliau. Balaslah engkau sendiri ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Paling sedikit 100 kali. Kalau kita baca selawat kepada Nabi, maka sekali, maka Allah akan cucurkan 10 kali rahmat. Kata Sayyid Muhammad Al-Alawi, rahmat Allah itu satu saja sudah cukup untuk seluruh manusia, seluruh dunia sampai kiamat. Apalagi 10, kata beliau. Nah, olehkan Allah SWT. Kemudian tasbihat. Nah, Subhanallah, Subhanallah 100 kali. Dan ditanamkan dalam hati, ya Allah itu maha hebat, maha suci, maha agung. Subhanallah, Subhanallah. Alhamdulillah, rasa syukur betul pada Allah. Dan seterusnya. Itu awal-awalnya. Tapi yang dikehendaki, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda, berdiri, duduk, berbaring, senantiasa ingat kepada Allah. Kita harus merasa betul-betul salah, kan? Diciptakan oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, tinggal di bumi Allah, di bawah langit Allah, makan rezeki dari Allah. Kemudian kita lupa kepada Allah, harus kita anggap suatu kesalahan yang sangat-sangat jelek sekali. Maka zikir ini penting, mulai kan? Nah, mulaikan Allah SWT. Dan untuk meningkatkan iman kita ini, kita harus berkasih sayang dengan seluruh orang Islam. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kasih sayang itu akan meningkatkan iman kita. Bagaimana supaya kita kasih sayang? Kalau kita lihat kebaikan orang Islam. Kalau kita ini melihat kebaikan orang, kita akan bisa kasih sayang, bisa memuliakan dia. Kalau kita lihat kejelekannya, kita tidak akan mau ikram sama dia. Kita tidur ngantuk, tahu-tahu ada berita. Nah, ini ada kiai datang, langsung kita mulai. Tapi kalau kamu dikasih tahu, oh ada teman kamu datang, ya tenang-tenang aja. Karena kamu tidak melihat kebaikannya itu, maka kamu malas untuk memuliakan dia. Maka satu hari Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu
datang kepada majelisnya para sahabat. Sayyidina Abbas itu pamannya Nabi. Tapi para sahabat ini kelihatannya biasa aja gitu. Sayyidina Abbas datang itu dianggap biasa aja. Maka Sayyidina Abbas itu tanya, saya mau tanya, apa? Karena Sayyidina Abbas ini walaupun pamannya Nabi, tapi masuk Islamnya itu belakang. Saya mau tanya, kalau umpamanya pamannya Nabi Musa datang ke sini, kamu muliakan apa tidak? Apa? Pamannya Nabi Musa datang ke sini, kamu muliakan apa enggak? Ya mesti kok. Lah saya ini loh bukan pamannya Nabi Musa, pamannya Nabi Muhammad. Kamu kok diam saja? Maka langsung sahabat sudah terkejut semua. Langsung dimuliakan. Nah, begitu makanya. Kalau ada calon presiden datang ke rumah kamu, calon ini, kira-kira kamu muliakan apa enggak? Calon, nanti kalau ada pilihan umum, kan calon-calon itu pada datang ke kampung-kampung. Assalamualaikum, siapa kamu? Saya calon presiden Indonesia tahun 2000 berapa? 12. Kira-kira kamu muliakan apa enggak dia? Oh, yang tidak ada kopi jadi keluar kopi, kambing-kambing jadi syahid. Seluruh orang Islam ini, mulai kan, calon raja di surga. Kok nggak kamu muliakan? Biasa aja. Berarti kita ini melihat orang itu bukan dengan cara agama, kita melihat orang itu dengan cara jahiliyah. Yang kita lihat dunia tok. Kalau kita pandang orang Islam, walaupun yang ngantuk ini adalah calon raja surga, kopi keluar, teh keluar, tahu keluar, tempe keluar, ya nggak mulai kan? Nah, begitulah kita. Kalau kita pandang orang Islam seperti itu, kita akan muliakan mereka. Kalau kita muliakan mereka, kasih sayang. Kalau kasih sayang, iman kita akan dinaikkan oleh Allah. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Ini orang Islam biasa sebenarnya kan, orang Islam yang pokoknya orang Islam yang paling awam baru syahadat, sholat pun masih bolong-bolong, itu calon surga juga. Asalkan mati dalam keadaan Islam. Bagaimana orang Islam yang soleh-soleh? Bagaimana para ulama? Bagaimana orang-orang yang amalannya itu tinggi-tinggi? Kita harus lebih-lebih lagi memuliakan. Insyaallah kan? Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala mengatakan, tanda kamu kenal kepada Allah adalah kamu memuliakan orang-orang yang beriman kepada Allah. Kemudian semuanya, di antara cara yang penting sekali supaya kita ini imannya naik, yaitu kita ini keluar fi sabilillah. Untuk apa? Untuk belajar nyayangi umat. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang sayang pada umat disayangi oleh Allah. Apalagi sayang sama orang, mulai kan. Sayang sama binatang saja itu loh, ada nilainya. Seorang sahabat datang pada Nabi, ya Rasulullah, saya ini punya kambing dan saya sayang sama kambing saya. Kalau kamu sayang sama kambing, kamu disayangi oleh Allah. Sayang sama kambing aja tidak ada nilainya. Masya Allah. Bagaimana sayang dengan orang-orang Islam? Kalau kita disayangi oleh Allah, pasti kita akan diluruskan imannya, diluruskan amalannya. Maka di antara cara yang sangat penting supaya orang itu hatinya itu lembut, maka silaturahim, menyayangi umat. Orang-orang yang preman sudah nggak pernah kenal masjid, nanti jak silaturahim, assalamualaikum ke rumah-rumah, baru 3 hari sudah pada nangis semua kan.
Lu nangis kenapa kamu? Enggak tahu, saya kok kudu nangis itu. Nah. Karena di situ timbul sayang sama umat. Sayang sama umat ini malaikat akan mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Sayyidul Anbiya baginda Muhammad SAW, tugasnya itu banyak. Kalau dibicarakan, tugasnya Nabi itu beribu-ribu kitab tuh nggak habis. Semua kitab-kitab agama yang ditulis oleh para ulama di perpustakaan Islam, berjuta-juta kitab itu isinya apa? Itulah kerja Rasulullah SAW. Tapi kerja yang begitu banyak tadi itu diringkas dalam satu kalimat, rahmatan lil alamin, menyayangi seluruh alam. Kerjanya Rasulullah itu menyayangi umat. Menyayangi umat yang sebenar-benarnya, yaitu mengajak mereka menuju ridho Allah, menuju surga Allah, itulah menyayangi umat. Seperti yang dicontohkan Nabi. Maka nanti kalau kita ini menyayangi umat, nanti akan ada perubahan-perubahan dalam hati kita. Hati kita tambah padang. Nah. Jadi kalau kita ini sudah dablek, alah, urip yo ambekane beda-beda, mati kuburane beda-beda. Nah. Ya apa tidak mikir wong liya? Oh, bahaya ning ngoten niku. Nah. Wong niku nek wis masa bodho keadaane umat iku bahaya. Kuwi tandane Gusti Allah ora patek seneng nang kowe. Nah, bahaya lho kowe. Nah. Ya apa ndak mikir umat-umat barang mikir awake dhewe, bingung mikir umat-umat barang apa to? Cuma ngono kuwi. Mikir umat iki ndadekne Gusti Allah sayang karo kowe. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Maka para ulama-ulama dulu semuanya kan kalau dilapori, saya punya masalah sini, saya punya masalah. Nah, ayo silaturahim. Loh, kok silaturahim gimana? Iso. Dengan silaturahim Allah sama sayang sama kita. Nanti kalau Allah sayang sama kita, doa-doa kita makbul begitu, bukan langsung doa. Kalau langsung doa kita ini kelihatannya belum layak. Karena tangan kita ini berlumuran dosa, berlumuran kotoran. Dibersihkan dulu, silaturahim dulu, biar disayangi oleh Allah. Taubat dulu, biar dicintai oleh Allah. Terus doa, insya Allah doa kita akan makbul. Insya Allah, kan? Nabi mengatakan, kalau kamu nggak memikirkan umat, doa-doa kamu tidak akan makbul. Orang itu nggak mikir umat, doanya nggak makbul. Padahal intinya ibadah itu sholat, dan intinya sholat itu doa. Nah nanti kalau sholatnya terus nggak makbul gimana? Kalau sholatnya nggak makbul, habis sholat tetap gelap aja hatinya, sumpah aja. Nggak makbul. Ini diantara kuncinya karena tidak memikirkan umat. Nah kita mesti mikirkan umat kemampuan kita. Insya Allah malaikat. Masya Allah malaikat. Di akhir zaman seperti ini, Allah SWT memberikan karunia yang besar pada kita. Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah tampakkan satu cara yang mudah untuk memikirkan umat seluruh alam. Bagaimana caranya? Bentuk jamaah 3 hari, setelah itu 40 hari, jamaah 4 bulan, dalam negeri, luar negeri. Dengan keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, dengan menghidupkan amal-amal masjid, maka kita ini bertahap-tahap memikirkan umat seluruh dunia. Memikirkan umat seluruh dunia itu bukan harus kita ini punya televisi, punya FM, punya radio, punya internet. Enggak. Nabi dulu tidak punya internet. Kalau Allah mau kasih internet juga Allah kuasa. Kasih 10 truk juga kuasa. Tapi Rasul tidak dikasih internet, tidak dikasih HP, tidak dikasih televisi,
tidak dikasih percetakan, dikasih usaha dakwah dan doa. Ternyata agama masuk ke seluruh dunia dengan begitu, cara begitu. Insya Allah mulai kan? Ada salah satu teman kita datang ke itu orang yang punya televisi itu loh mulai kan. Assalamualaikum, salam. Sedang apa kamu? Sedang silaturahim, Pak. Orang televisi ini pun ngerti. Oh, ini orang tabligh ini. Nah, tabligh dengan cara kamu itu lambat. Nah, kenapa kau lambat? Ya, ini pakai cara saya ini. Masukkan program-program kamu ke televisi saya. Dalam 1 detik sudah seluruh dunia dengar semua. Cepat kalau kamu jalan kaki. Apa itu? Lambat. Oh, jangan begitu, Pak. Yang tercepat itu cara saya. Yang tercepat cara kamu. Nyatanya televisi Bapak belum datang ke rumah saya sudah datang ke rumah Bapak. Nah, berarti kalah cepat Bapak ini. Oh, kamu tuh ada-ada saja. Jelas ini. Oh, kok ada-ada saja? Ini udah jelas. Jalan kaki paling cepat, Pak. Contohnya semut. Di Amerika ada, di Mekah ada, di Madinah ada. Dia tidak naik kendaraan, Pak. Jalan kaki, tapi malah cepat kemana-mana. Ini ilmu semut, Pak, ini. Tapi tidak kalah tangguh. Insyaallah, malaikat. Inilah merahmati umat, malaikat. Bukan sulit. Rasulullah cuma sendiri aja. Dapat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dapat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Beberapa orang bergerak, lama-lama seluruh dunia bergerak. Jazirah Arab berubah, Persia berubah, Romawi berubah, Jawa berubah, karena ada fikir Rasulullah SAW, barokahnya Rasulullah SAW. Yang datangnya barokah itu dengan kerjanya Rasulullah, doanya Rasulullah, ilmunya Rasulullah, maka agama telah tersebar kemana-mana. Maka di akhir zaman itu juga begitu. Jangan kita bilang, ini zaman lain dengan zaman dulu. Zaman dulu itu memang zaman gitulah. Zaman sekarang lain, harus ini, harus beda, sama aja. Zaman dulu, zaman sekarang yang berkuasa di dunia ini hanya Allah. Yang menyebarkan hidayah hanya Allah. Kalau Allah sudah tolong seseorang, pokoknya jalan. Gak ada perbedaan apa-apa. Zaman dulu yang kuasa Allah, zaman sekarang yang kuasa Allah, zamannya akan datang yang kuasa juga hanya Allah, di akhirat yang berkuasa hanya Allah, di Temboro yang berkuasa hanya Allah, di Pakistan yang berkuasa hanya Allah, di Cina yang berkuasa juga hanya Allah. Pokoknya yang penting Allah bagaimana bersama kita. Bagaimana supaya Allah bersama kita? In tansurullah yang surkum. Kalau kita mikir agama, Allah akan bantu kita. Insyaallah, malaikat. Bagaimana Allah bersama kita? Yadullah ma'al jamaah. Kalau kita bersatu padu umat Islam ini, Allah akan bersama kita, bantu kita. Bila agama dan bareng-bareng. Yadullah ma'al jamaah. Jangan sendiri-sendiri. Rasulullah dulu juga bareng-bareng, kita pun bareng-bareng. Insyaallah, malaikat. Yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah kalau kita ini berjamaah. Pertolongan Allah kalau kita ini mikir agama. Nah, malaikat Allah. Pertolongan Allah kalau kita ini sabar. Innallaha ma'as sabirin. Maka dakwah mendatangkan pertolongan Allah. Istimai bareng-bareng mendatangkan pertolongan Allah. Sabar mendatangkan pertolongan Allah. Yang terakhir, takut kepada Allah, berjuang dengan takut kepada Allah. Wa qala alladziina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin
walanuskinannakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Allah bercerita, nabi-nabi dakwah diancam orang kafir, mau dihancurkan orang kafir. Maka Allah mengatakan, orang yang mau menghancurkan nabi itu saya hancurkan. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Orang yang takut kepada Allah akan saya bela begitu juga. Jadi dakwah dengan takut kepada Allah, dakwah dengan sabar, dakwah dengan istimai, dakwah dengan tawadhu. Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu, Allah akan angkat derajatnya. Jangan dengan kesombongan, dengan tawadhu. Insyaallah malaikat. Untuk itu kita perlu latihan malaikat. Kita bicara saja tanpa latihan nanti manfaatnya kurang. Maka untuk itu yang niat untuk latihan 1 tahun pertama kali. Ustaz yang mau keluar 1 tahun, silakan berdiri ke timur.